Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk anak-anakku kelas 9. Hari ini tanggal 2 November 2020 kita mengambil tema kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dan pada pertemuan yang lalu Pak Guru tidak mengirim video pembelajaran tapi dalam bentuk materinya masih yang sama tentang kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Dan kali ini harapannya Pak Guru bisa menjumpai kalian semua dalam keadaan sehat. Dan sekali lagi, karena materi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini sangat luas, dan kali ini tetap Pak Guru melanjutkan materi yang Pak Guru maksud. Sebelum kita berbicara materi kali ini, ada baiknya kita membuka pertemuan kita kali ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, kalian kelas 9, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ibu Guru setiap kali pelajaran, diharapkan kelak nanti kalian menjadi anak yang bertanggung jawab dalam segala aspek, dan hal ini tentunya diharapkan kelak kalian memiliki karakter yang baik. Tentunya yang diharapkan adalah generasi penerus bangsa yang berkarakter bertanggung jawab. Tentu pasti kalian akan memiliki karakter seperti itu, dan orang-orang yang berada di sekitar kalian pasti mengikuti jejak kalian, terutama hal-hal yang baik seperti yang Pak Guru maksud adalah kalian bisa bertanggung jawab dari berbagai hal yang menjadi tanggung jawab kalian. Materi kita hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Guru di awal tadi, masih sama temanya dengan pertemuan yang lalu, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dan hari ini Pak Guru khusus menguraikan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang Pak Guru maksud. Salah satunya adalah Kerajaan Samudra Pasai. Untuk Kerajaan Samudra Pasai, dia pernah berjaya, dan tempat lokasi kerajaan ini berada di daerah Aceh. Dan Kerajaan Islam Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terbentuk sejak abad ke-13 Masehi. Dan kerajaan ini kemudian akan menjadi runtuh akibat dari kolonialis bangsa asing, dan hal ini tentu saja yang Pak Guru maksud adalah bangsa Portugis. Nah, kemudian Kerajaan Samudra Pasai ini dibangun kembali oleh putra-putra Aceh dengan berubah nama dari Kerajaan Samudra Pasai menjadi Kerajaan Aceh, yaitu pada abad ke-17. Juga kerajaan ini akhirnya juga runtuh juga dari akibat kolonial. Dalam hal ini adalah Belanda. Kalau Kerajaan Samudra Pasai tadi diruntuhkan oleh kekuasaan Portugis, tapi Kerajaan Aceh diruntuhkan oleh Kerajaan Belanda. Nah, tentu saja Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh sempat mereka mencapai masa kejayaan mereka pada masanya, dan akhirnya Kerajaan Samudra Pasai juga runtuh dan Kerajaan Aceh juga runtuh. Dan untuk Kerajaan Aceh tadi sekali lagi dibangun pada abad ke-17. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, dan itu terbangun sejak abad ke-15. Dan seperti Pak Guru sampaikan tadi, kerajaan yang pertama di daerah Jawa, jadi tepatnya di daerah Jawa Tengah. Kerajaan Islam yang keempat adalah Kerajaan Pajang.
yaitu juga terdapat di daerah Jawa Tengah, dan Kerajaan Pajang ini adalah sebagai lanjutan dari Kerajaan Demak pada saat Kerajaan Demak runtuh, dan tentu saja runtuhnya ini tidak terlepas dari akibat adanya pengaruh kolonial, sehingga kekuasaan penguasa Kerajaan Demak akhirnya diruntuhkan, dan kerajaan ini oleh kekuasaan-kekuasaan internalnya melanjutkan kembali kerajaan ini dengan berubah nama menjadi Kerajaan Pajang, dan hanya wilayahnya yang bergeser, yaitu pusat pemerintahannya tetapi tetap di daerah Jawa Tengah, yaitu pada abad ke-16. Dan yang kelima adalah Kerajaan Mataram Islam, yaitu abad ke-17. Juga ini merupakan lanjutan dari Kerajaan Pajang. Jadi kalau sekali lagi, kalau Demak tadi kerajaan Islam pertama di Jawa, khusus Jawa Tengah, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Kerajaan Pajang sebagai lanjutan daripada Kerajaan Demak. Kemudian berikutnya Kerajaan Pajang runtuh dan dilanjutkan oleh Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-17. Jadi abad ke-16 adalah Pajang, abad ke-17 adalah Kerajaan Mataram Islam. Dan tentu saja Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Islam adalah cikal bakal munculnya masyarakat Islam yang ada di Pulau Jawa pada khususnya. Dan yang keenam adalah Kerajaan Banjar yang terdapat di Kalimantan, lebih tepatnya lagi di Kalimantan Selatan. Itu terbangun sekitar abad ke-15. Sekali lagi, Kerajaan Banjar itu terletak di Kalimantan, lebih tepatnya lagi di Kalimantan Selatan pada abad ke-15, dan kerajaan ini yang juga menyebabkan masyarakat Kalimantan sampai saat ini ada yang berkeyakinan Islam. Dan yang ketujuh adalah Kerajaan Gorontalo, Sulawesi Selatan pada abad ke-16. Dan kalau bicara Gorontalo tadi sudah kita bergeser ke Indonesia bagian timur. Dan kita tahu bahwa untuk Sulawesi Selatan, kerajaan saat ini mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Ini tidak terlepas dari adanya Kerajaan Gorontalo pada abad ke-16 itu. Kerajaan Islam yang ke-8 adalah Kerajaan Ternate di Maluku. Ini pada abad ke-13. Dan kalau tadi kita mundur ke belakang, kalau Kerajaan Demak tadi itu pada abad ke-15, sedangkan Kerajaan Samudra Pasai itu abad ke-13. Dari Kerajaan Samudra Pasai ini hampir sama keberadaannya dengan Kerajaan Ternate, yaitu abad ke-13. Juga Kerajaan Tidore juga bersamaan pada abad ke-13, dan Kerajaan Ternate dan Tidore ini semuanya berada di wilayah Maluku. Lebih tepatnya lagi kalau Ternate itu di Maluku Selatan, sedangkan Kerajaan Tidore di Maluku Utara. Dan Kerajaan Ternate dan Tidore ini awalnya adalah dua kerajaan Islam yang saling mengisi, saling mendukung dalam mengembangkan wilayah kerajaan dan membimbing masyarakat yang ada di dalamnya. Namun akhirnya kedua kerajaan ini berseteru. Ini diakibatkan oleh masuknya penjajah di wilayah Maluku
penjajah yang Pak Guru maksud adalah bangsa Spanyol dan Portugis. Jadi kepintaran kedua bangsa ini mengadu domba kedua kerajaan Islam ini, kemudian mereka mendukung salah satu negara, salah satu kerajaan maksudnya, sehingga kedua negara ini berseteru, berperang. Akibatnya kedua negara ini pun runtuh, sehingga kisah kerajaan Ternate dan Tidore akhirnya juga bubar. Anak-anakku semuanya, pada akhirnya Pak Guru mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini bahwa kerajaan Islam itu terbangun sejak abad ke-13, atau juga bisa kita mengatakan bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara sejak abad ke-13. Yang kedua, asal mula ajaran Islam pertama kali masuk ke Nusantara adalah dari India, yaitu para pedagang Gujarat. Dan kesimpulan yang berikutnya adalah awal mula perkembangan Islam Nusantara sangat baik, sangat diterima oleh masyarakat setempat, dan sangat cepat perkembangannya. Kesimpulan yang berikut, perkembangan Islam akhirnya juga terhambat akibat pengaruh kolonial. Dan kita tahu bersama bahwa bangsa-bangsa Eropa yang pernah menguasai Indonesia, yaitu ada bangsa Portugis, ada bangsa Spanyol, ada bangsa Belanda, ada bangsa Inggris. Dan sekali lagi ada Portugis, ada Spanyol, ada Belanda, ada Inggris. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Guru tadi di materi di awal, bahwa runtuhnya Samudra Pasai itu tidak terlepas dari pengaruh Portugis, kemudian runtuhnya Aceh juga pengaruh Belanda, kemudian yang geser ke timur tadi, runtuhnya Tidore dan Ternate itu adalah Portugis dan Spanyol. Dan bagaimana dengan perkembangan kerajaan Demak tadi, Pajang, kemudian kerajaan Mataram Islam, itu juga tidak terlepas mundurnya, runtuhnya akibat bangsa-bangsa Eropa yang dengan kepintarannya mengadu domba para pemimpin kerajaan, sehingga akibatnya antara kerajaan itu berperang dan diakhiri dengan sebuah keruntuhan daripada kerajaan itu sendiri. Dan itu barangkali kesimpulan yang dapat Pak Guru sampaikan dari materi yang Pak Guru sampaikan pada hari ini. Anak-anakku semuanya, di akhir materi kali ini Pak Guru ingin menyampaikan beberapa saran atau pesan. Yang pertama, kiranya kalian nonton video pembelajaran pendidikan agama Islam ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian kalian nonton video pembelajaran ini diusahakan sampai selesai atau tuntas. Dan harapan saya yang ketiga, kerjakan nanti tugas dengan baik dan benar, kemudian juga tepat waktu, sehingga mempermudahkan Pak Guru untuk mengambil proses penilaian dari hasil tugas kalian semua. Dan Pak Guru tentu saja mengirim tugas nanti melalui GCR. Kiranya kalian bisa bekerja dengan baik, dan Pak Guru tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.